Baik, selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu dosen, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil pengkajian kami, yaitu hasil pengkajian keperawatan komunitas dengan agregat lansia di Desa Nebonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Next. Sebelum saya lanjutkan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok 3 yang pertama ada Mas Rina Naomi, Gregorius Takanjanji, Paula Jati, Sopi, Wawan Kurniawan, Andreas Nugroho, Chris Octavia, Nindi Ayu Putri Restiani, Norbertus Leonardo Prayogo, Indre Pajikana, Immanuel Suryanta, Getsiana Jeru, dan saya sendiri, Trio Linda Salam. Next. Yang berikut kita masuk pada witness survey. Next. Jadi ini adalah peta wilayah Kelurahan Nebonat. Jadi di Kelurahan Nebonat ini sasaran kami yaitu RW 009 dengan 3 RT, yaitu RT 21, 22, dan 23. Dengan luas wilayah RW 009 kurang lebih 22,40 hektar RT dengan kepadatan rata-rata 75 sampai dengan 78 rumah. Lahan terbuka digunakan sebagai lahan perkebunan. Untuk batas-batas wilayahnya, bagian barat ada markas militer TNI Biridiuf 21 Komodo, bagian timur ada RW 008, bagian utara ada Desa Nonkurus, dan bagian selatan ada markas militer TNI Yonif 743 PSY. Next. Untuk perumahan dan lingkungan di daerah RW 009, mayoritas bangunan adalah bangunan permanen terbuat dari tembok, ada pula yang semi permanen, bentuknya hampir sama pada tiap rumah. Lantai yang terbuat dari tegel kurang lebih 16 rumah dan semen 22 rumah dan 12 rumah masih menggunakan tanah. Rata-rata di setiap rumah terdapat jendela dengan pencahayaan yang baik, yaitu 47 rumah, dengan keunikan lingkungan. Baik, saya lanjutkan. Dengan keunikan lingkungan, banyak tanah kosong di sekitar rumah yang dimanfaatkan untuk dijadikan lahan perkebunan, terutama di halaman bagian depan rumah. Untuk tingkat sosial ekonomi masyarakat RW 009, Kelurahan Nebonat sebagian besar tingkat menengah dengan mata pekerjaan yaitu sebagai petani, dan terdapat banyak warung yang menjual kebutuhan sehari-hari. Selain itu ada juga terdapat pasar tradisional untuk menjual kebutuhan sehari-hari dan hasil kebun. Next. Untuk kebiasaan masyarakat, masyarakat dengan usia dewasa tua biasanya pada pagi dan sore hari sebagian warga bekerja di kebun, dan pada malam hari warga mempunyai kegiatan menonton televisi bersama keluarga dan berkumpul bersama keluarga masing-masing di rumah. Untuk 1 bulan sekali biasanya ibu-ibu RT di RW 009 mengadakan arisan ibu-ibu RT dan arisan ibu-ibu PKK setiap sebulan sekali. Untuk anak-anak pada pagi hari biasanya mayoritas bersekolah di rumah. Untuk masa pandemi ini biasanya guru-guru akan mengunjungi siswa-siswa atau siswa-siswa yang pergi ke rumah salah satu guru untuk mengadakan proses belajar mengajar karena keterbatasan sarana komunikasi atau telepon genggam. Untuk di siang hari biasanya anak-anak bermain dengan teman sebaya dan sore hari bermain sepak bola, dan sebagiannya mengikuti orang tua untuk berkebun. Untuk sarana transportasi yang digunakan, masyarakat setempat biasanya menggunakan bemo atau angkot, ojek, dan sebagian menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil atau motor, dan selain itu juga ada yang bersepeda dan berjalan kaki. Next. Untuk fasilitas umumnya ada puskesmas dan lapangan sepak bola. Next. Ini adalah pasar tradisional di RW 009 dan warung atau pertokoan. Next. Untuk sekolahnya ada SD, SMP, dan SMA. Next. Tempat ibadah ada gereja Katolik, gereja Kristen, masjid, dan pura. Next, Kanuki. Ini adalah masjid dan pura. Di RW 009 juga terdapat sarana perlindungan seperti kantor polisi, markas TNI, pos satpam, dan hansip di daerah sekitar yang penjagaannya biasanya dilakukan selama 24 jam. Next. Untuk home industrinya ada pabrik tahu. Next. Untuk sumber air bersihnya sudah ada sumber air bersihnya berupa mata air sendiri, sumur, leding, dan sungai. Untuk sumber penerangan menggunakan PLN. Next. Untuk komunikasinya rata-rata warga mempunyai televisi dan radio, dan sebagian kecil mempunyai telepon genggam. Untuk media cetak yang dibaca oleh sebagian besar masyarakat, yaitu koran, yaitu Pos Kupang.
Next. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Kanindi untuk melanjutkan presentasi hasil survei kami. Kanindi, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Kak Tri atas kesempatannya. Melalui moderator, saya ambil alih presentasi. Untuk data-data ini kami peroleh, yaitu jenis data primer yang kami dapat dari pengisian Google Form. Yang pertama ada demografi. Di sini untuk frekuensi umur lansia kami golongkan berdasarkan sumber Burnside, yaitu 40% itu usianya yang old yaitu 60 sampai 69 tahun. Lalu ada 6%-nya yaitu middle age old, yaitu 70 sampai 79 tahun. Untuk tingkat pendidikan, lebih dari setengahnya itu 66%, yaitu lulusan sekolah dasar. Next. Lalu ada jenis kelamin. Lebih dari setengah yaitu 58% itu perempuan. Untuk agama yaitu 54% itu lebih dari setengahnya yaitu Katolik dan 44%-nya itu Kristen. Untuk status perkawinan 74% menikah dan 26%-nya dalam statusnya janda atau duda. Untuk aktivitas fisik yang pertama, untuk lingkungan fasilitas olahraga 86% ada fasilitas. Lalu untuk apakah digunakan fasilitas olahraga tersebut, 60% fasilitas tersebut tidak dipergunakan. Lalu untuk lamanya aktivitas fisik yang dilakukan 38% itu tidak pernah melakukan aktivitas fisik. Lalu untuk sarana olahraga yang digunakan 50% digunakan dengan baik dan 50% tidak menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. Untuk lingkungan fisik yang pertama tipe rumah. Tipe rumah kurang dari setengah yaitu 46% itu permanen, lalu 38% itu semi permanen, sedangkan 16% tidak permanen. Untuk status kepemilikan 90% itu milik sendiri dan 8% itu menumpang. Untuk lantai, kurang dari setengah yaitu 44% itu semen, lalu 32% itu tegel atau ubin, dan 24% itu dari tanah. Lalu untuk penerangan, 94% ada jendela di setiap kamar. Lalu apakah dibuka setiap hari? 90% itu dibuka setiap hari dan 10% tidak dibuka. Untuk pencahayaan, 92% pencahayaan ada pada siang hari. Namun 8% itu remang-remang. Untuk jarak setiap rumah, 56% itu dekat antar rumah satu dengan antar rumah lain, lalu 44% jaraknya itu terpisah jauh. Lalu untuk pemanfaatan perkarangan, 84% digunakan untuk berkebun dan 34% digunakan untuk kandang. Untuk lokasi berkebun biasanya 66% ini ada di depan rumah dan 26% ada di sekeliling rumah. Untuk halaman di sekitar rumah 96% ada. Untuk kepadatan hunian ini kita ambil menurut Kemenkes RI nomor 829 tahun 1999. Hasil dari survei Mama Sendiri di Desa Nebonat itu kepadatan penduduk 100% sesuai dengan standar kepadatan hunian. Lalu fasilitas umum yang tersedia di Desa Nebonat ini, yang pertama, fasilitas sekolah yang paling dekat di Desa Nebonat yaitu sekolah dasar. Lalu tempat ibadah yang tersedia, 90% itu gereja Katolik, 86% gereja Kristen, 68% itu masjid atau musola, dan 22% itu pura. Ini yang tergantung dengan dekat dengan rumah penduduk. Lalu ada layanan perlindungan. Jenis pelayanan perlindungan yaitu ada kantor polisi 90%, lalu Satpam 18%,
pemadam kebakaran 12% dan Hansip hanya 4%. Untuk jenis tindakan kriminal yang paling banyak yaitu lebih dari setengah 64% yaitu tidak ada. Lalu namun 30% ada yaitu pencurian. Untuk keamanan selama 24 jam di lingkungan yaitu 64% merasa aman. Lalu 64% itu dijaga 24 jam. Lalu untuk keamanan rasa aman untuk warganya yaitu 86% warga merasa aman. Untuk politik dan kebijakan terkait kesehatan. Untuk program kebijakan yang ada yaitu 62% ada dan 38% tidak. Lalu yang berjalan dan dirasakan oleh lansia tersebut yaitu 72% dan tidak dirasakan yaitu 28%. Untuk pelayanan kesehatan yang tersedia, untuk jarak dari rumah dengan pelayanan kesehatan 44% yaitu 2-5 km, 42% yaitu 1-2 km. Dan paling jauh yaitu 6% lebih dari 5 km. Untuk pemeriksaan setiap bulannya itu 56% lansia melakukan pemeriksaan setiap bulannya ke pelayanan kesehatan, namun 44% tidak melakukan pemeriksaan setiap bulan. Untuk rutin melakukan kegiatan lansia, 58% lansia tidak melakukan kegiatan rutin di pelayanan kesehatan. Dan 42% lansia melakukan kegiatan rutin. Lalu, untuk permintaan pertolongan bila sakit, lebih dari setengah, yaitu 66% lansia langsung datang ke puskesmas, lalu 18% lansia akan datang berobat ke dokter praktek, dan 16% langsung ke rumah sakit. Untuk jaminan kesehatan, 86% lansia menggunakan BPJS, lalu untuk berobatnya ini 12% mereka menggunakan dana pribadi, dan 2% menggunakan sarana asuransi. Untuk transportasi, untuk datang ke pelayanan kesehatan, lebih dari setengahnya yaitu 60% menggunakan angkot, lalu ojek 46% dan kendaraan pribadi 34%, lalu ada juga jalan kaki hanya 8%. Untuk kebiasaan sebelum ke pelayanan kesehatan, 64% lansia beli obat sendiri ke warung ataupun ke apotik, lalu 30%-nya tidak melakukan apa-apa. Untuk sistem komunikasi, yang pertama tempat kumpul warga, 56% ada tempat berkumpulnya. Lalu cara menjangkau lansia ke pelayanan kesehatan, 78% pelayanan kesehatan datang langsung ke lansia. Bisa ke kantor, ke rumah RW ataupun datang ke rumah-rumah lansia karena lansia tidak mempunyai alat komunikasi. Lalu untuk topik yang dibicarakan antar warga saat berkumpul, ini paling banyak 96% yaitu membicarakan kehidupan sehari-hari. Untuk sumber informasi kesehatan yang didapat yaitu dari tenaga kesehatan yaitu 74%, lalu dari TV 62%. Untuk ekonomi, 64% lansia masih aktif bekerja dan 36% tidak bekerja. Untuk penghasilan 56% lansia memiliki penghasilan. Lalu untuk asuransi kesehatan 56% lansia tidak memiliki asuransi kesehatan. Untuk tempat berbelanja 78% warga masyarakatnya ini berbelanja di pasar dan 64%-nya di warung. Untuk dana pensiun, 82% lansia tidak memiliki dana pensiun. Untuk nutrisi, untuk konsumsi nasi, sayur, dan lauk setiap makan, lebih dari setengah, yaitu 78% lansia mengkonsumsi nasi, sayur, dan lauk. Tapi 22% lansia tidak mengkonsumsi nasi, sayur, dan lauk. Untuk kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, lebih dari setengah lansia tidak memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan nutrisinya. Lalu,
Untuk penurunan nafsu makan, 64% lansia tidak memiliki kesulitan untuk makan atau tidak ada penurunan nafsu makan. Untuk rekreasi, 68% lansia tidak melakukan rekreasi, dan karena jarak yang ditempuh yaitu dari rumah ke tempat rekreasi, 76%-nya itu lebih dari 1 km. Bentuk rekreasi yang ada yaitu paling banyak berkebun, yaitu 82%, lalu ada taman kota 22%, pantai 22%, dan memancing 20%. Untuk teman lansia untuk melakukan rekreasi, 82% lansia bersama keluarga, dan 14% lansia melakukan rekreasi sendiri. Untuk pengajian terkait COVID-19, yang pertama, untuk riwayat penyakit darah tinggi, ya diabetes, dan penyakit autoimun dan asma, 54% lansia tidak memiliki riwayat penyakit. Lalu, untuk mengkaji rasa nyeri atau rasa tertekan pada dada, 84% lansia tidak mengalami nyeri dada. Lalu 16%-nya lansia merasakan nyeri dada. Lalu untuk gangguan pernapasan atau sesak napas, 92% lansia tidak mengalami gangguan pernapasan. Untuk kehilangan rasa pengecapan dan penciuman, indera penciuman, 96% lansia tidak mengalami gangguan rasa pengecapan dan penciuman. Untuk kontak dengan pasien COVID-19, 98% lansia tidak pernah kontak dengan pasien COVID-19. Lalu untuk 2 minggu terakhir ini untuk berpergian ke luar negeri atau keluar kota, 98% lansia tidak pernah berpergian. Lalu untuk demam, 86% lansia tidak pernah demam di atas suhu 37 derajat Celcius, tapi 12% pernah mengalami demam dengan suhu di atas 37 derajat Celcius. Dan untuk pemeriksaan tes rapid atau swab, 88% lansia tidak pernah melakukan pemeriksaan, dan 12% pernah melakukan pemeriksaan tes rapid atau swab test. Untuk 3M, yang pertama, 84% lansia untuk keluar dari rumah menggunakan masker. Namun 16% lansia tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Lalu untuk menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain saat di luar rumah, 92% lansia melakukan jaga jarak, namun 8% lansia tidak menjaga jarak. Lalu untuk mencuci tangan, 88% lansia melakukan mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh sesuatu dengan sabun dan air mengalir, namun 12% lansia tidak melakukan mencuci tangan. Untuk riwayat kesehatan dahulu, 50% lansia mempunyai riwayat penyakit dan 50% lansia tidak memiliki riwayat penyakit dahulu. Untuk yang memiliki riwayat penyakit dahulu, paling tidak ada 50%, untuk hipertensi 38%, diabetes 4%, jantung 8%, TBC 2%, dan asma 2%. Untuk data psikososial, untuk sosialisasi 96%, lansia memiliki sosialisasi yang baik dengan tetangga dan keluarga. Lalu sikap lansia kepada orang lain 98% baik dan ramah. Untuk istirahat tidur, 68% lansia tidur 5-7 jam per hari, 20% tidur lebih dari 7 jam, dan 12% tidur kurang dari 5 jam. Untuk gangguan tidur, 72% lansia tidak memiliki gangguan saat tidur, dan 28% lansia memiliki gangguan saat tidur. Untuk data spiritual, untuk kegiatan agama yang diadakan di lingkungan, 86% lansia mengikuti kegiatan agama dan 14% tidak mengikuti kegiatan agama yang dilakukan di sekitar lingkungan rumahnya. Lalu, untuk 76% lansia itu selalu atau rutin melakukan kegiatan agama. Lalu 12% kadang-kadang mengikuti dan 12% tidak pernah mengikuti.
Untuk Catch Index, yaitu analisa hasil kemandirian lansia, 86% lansia itu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Namun 14% lansia dengan hasil ketergantungan. Untuk status mental, 92% lansia memiliki fungsi intelektual yang utuh. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan Kak Nugi. Kak Nugi, saya persilakan.